Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara jika ia bertanding menurut aturan-aturan olahraga. Sampai di sini firman Tuhan. Yang menjadi tema khotbah untuk kita, jadilah laskar Kristus yang sungguh-sungguh. Menjadi laskar Kristus adalah panggilan untuk menderita. Itulah sebabnya tidak banyak orang yang mau atau siap menjadi laskar Kristus, kecuali ia dipanggil untuk menjadi laskar Kristus. Yang mengaku atau merasa dirinya laskar Kristus memang banyak, tetapi yang benar-benar menjadi laskar ataupun prajurit Kristus belum tentu banyak. Menjadi laskar Kristus jauh dari kesan bahagia, terhormat, disegani, punya banyak harta. Tapi sebaliknya, laskar Kristus itu siap menderita, tidak terhormat, dan kekayaan bukan bagian dari hidupnya. Paulus mengatakan dalam suratnya kepada Timotius, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini prinsipnya laskar Kristus tentang hidup. Jadi seorang laskar yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan bukan berarti ia tidak boleh bekerja mencari nafkahnya. Sebab Rasul Paulus sendiri sebagai laskar Kristus bekerja sebagai tukang tenda, mencukupi keperluannya. Ia harus merasa cukup dengan makanan dan pakaian yang ada, sehingga pemberitaan Injil tidak dijadikan sumber pendapatan uang. Jika memberitakan Injil menjadi sumber pendapatan keuangan, besar kemungkinan pengajaran yang diberitakannya tidak lagi murni, sebab ia akan berupaya menyenangkan hati pendengarnya dengan berbagai pengajaran yang bukan datang dari Kristus Yesus, seperti dongeng-dongeng dan ajaran-ajaran yang menjanjikan kebahagiaan duniawi. Paulus sendiri tidak melakukan itu. Ia tidak pernah berupaya membuat pendengarnya terpesona dengan ajaran-ajarannya yang menjanjikan kesuksesan duniawi, ataupun mendongeng untuk menarik perhatian, tetapi justru sebaliknya, ajaran Kristus yang menderita menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Itulah yang ia beritakan. Hal ini pernah terjadi di Efesus, di mana pengajar-pengajar mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng-dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. 1 Timotius 1 ayat 4. Mereka hendak mengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan, mereka tidak mengerti. Laskar Kristus juga harus menghindari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Soal-soal yang menimbulkan pertengkaran dan perbantahan. Seorang hamba Tuhan ataupun laskar Kristus tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan lemah lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan. Ini semuanya adalah aturan-aturan yang harus dipenuhi seorang laskar Kristus jikalau ia mau menang dalam pertandingan. Seperti seorang olahragawan, jika ia tidak mematuhi aturan-aturan yang ada, ia tidak akan pernah keluar jadi pemenang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, periksalah diri sekali lagi. Apa yang sedang kita kerjakan sebagai laskar Kristus? Apa harapan kita
Sudahkah aturan-aturan yang ditetapkan bagi kita dilakukan? Seberapa sering terjadi pertengkaran atau perdebatan di antara Laskar Kristus? Sudah cukup tangguhkah kita menjadi Laskar Kristus, memberitakan Kristus dan kebangkitannya? Atau asik mencari-cari soal yang tidak berguna untuk dipersoalkan? Yang akhirnya menimbulkan perdebatan panjang yang tidak berkesudahan? Jadilah Laskar Kristus yang setia dan sungguh-sungguh mengabdi kepada Yesus Kristus, Sang Komandan Laskar. Amin.